Egy Sujana akhirnya membawa isu terkait dengan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo ke Pengadilan Amnesty Internasional atau pada Amnesty Internasional. Tidak main-main, ia datang membawa surat langsung yang ia bawa ke Amnesty Internasional di London, dan ini menjadi babak baru dari perseteruan yang tidak akan berakhir dalam waktu yang singkat. Apa yang ditunjukkan oleh Egy Sujana ini menjadi sebuah langkah-langkah yang menurut saya semakin membuat kita paham bahwa makin lama memang para aktivis TPUA itu semakin terdesak di dalam negeri, sehingga mereka kemudian menciptakan isu bahwa masalah ini harus dibawa ke dunia internasional agar ada informasi yang dibuka seluas-luasnya untuk munculnya intervensi dan tindakan yang dilakukan oleh dunia internasional terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Jokowi paling tidak, dan sejumlah orang yang tetap loyal pada Jokowi untuk mereka dipersoalkan. Paling tidak sanksi internasional itu diharapkan akan segera muncul terkait dengan upaya ini. Mari kita tonton video dari keseriusan seorang Egy Sujana yang menurut saya, sekali lagi, ini adalah perjuangan yang sia-sia dan tidak akan membuahkan hasil apa-apa. Mengapa? Karena legasi Jokowi di dunia internasional, di Eropa pada umumnya itu adalah baik, dan tidak mungkin Jokowi tersandung dalam persoalan yang remeh-temeh seperti ini. Inilah sesumbar Egy Sujana yang merasa bahwa ia mendapat kepastian karena suratnya diterima di Amnesty Internasional. Mari kita tonton bersama. Amnesty Internasional tanggal 18 bulan 7 tahun 2025. Nah ini Sagus sebagai sekjen, amanah saya sebagai yang mengantarkan surat. Kenapa saya mau? Karena di dalamnya ada memperjuangkan teman-teman. Paling tidak ada 12 teman-teman termasuk diri saya yang dikriminalisasi. Kriminalisasinya adalah Egy Sujana itu sudah dikenal kurang lebih 35 tahun berjalan menjadi advokat. Nggak sebentar loh 35 tahun itu, senior masuk. Itu ada Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 pasal 16 bahwa advokat tidak dapat digugat perdata dan tidak dapat dituntut pidana ketika membela kliennya. Nah, klien yang saya bela siapa? Bambang Tri, Gus Nur, Muslim Arbi, Rizal Fadila sebagai prinsipal yang melaporkan atau yang menggugat Joko Widodo. Juga menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 10 bahwa kami ini pelapor, korban dan saksi nggak bisa dilapor balik. Ini hukum mana? Hukum rimba yang dipakai mentang-mentang berkuasa, kalian saya anak jidatnya aja. Kurang ajar gitu loh. Saya kasih tahu ilmu. Nah, teman-teman, kata terakhir Egy Sujana, kurang ajar kepada kalian semua yang berlagak berkuasa dan sedang berkuasa. Ini kata-kata yang menimbulkan tafsir yang bisa beragam. Apakah maksudnya Jokowi, ia sudah purna tugas jadi tidak mungkin, ataukah ini menunjuk pada orang-orang yang masih loyal pada Jokowi yang sekarang tetap berada dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto? Keduanya punya kemungkinan untuk munculnya tafsir yang dimaksud dengan kurang ajar terhadap para penguasa yang sekarang bisa menentukan apapun, termasuk mengutak-atik peradilan dan hukum di Indonesia. Karena itu, ia merasa bahwa Amnesty Internasional harus mengintervensi. Baik, selamat datang teman-teman dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Nah, teman-teman,
Usaha Egy Sujana dengan membawa surat dari TPUA terkait dengan 12 orang yang menjadi terlapor dan kemungkinan status penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya segera akan dipastikan lambat atau cepat ada yang akan menjadi tersangka. Dan ini sekaligus memberikan pesan kepada kita bahwa langkah-langkah kepolisian tidak bisa dianggap remeh dan sepele. Mengapa? Oleh karena kepolisian tetap harus kita hargai dan hormati sebagai institusi yang telah berpengalaman, dan karena itu tidak mungkin kepolisian itu merusak citranya sendiri terkait dengan posisi-posisi yang sudah jelas bahwa mereka yang menebar fitnah, kebencian, dan kemudian melakukan pencemaran nama baik dan pidana penghasutan atas orang lain itu harus ditindak secara tegas agar mereka menjadi pihak yang tidak begitu saja mudah untuk menyerang dan menjatuhkan harkat martabat orang lain. Dan atas nama apapun, misalnya Jokowi memalsukan ijazah, itu kemudian dipakai sebagai pengadilan jalanan terhadap Jokowi dan kepentingan politiknya. Inilah yang ia katakan bahwa di Indonesia sedang terjadi penggunaan hukum rimba. Saya ingin katakan dan peringatkan kepada Anda yang merasa 35 tahun senior sebagai pengacara, Anda kok bisa mengatakan di dunia internasional, di mancanegara Anda menuduh Indonesia itu menerapkan hukum rimba. Apa yang Anda pahami ketika Anda menebar fitnah dan ancaman terhadap Jokowi jauh sebelum ada pengadilan hukum tetap? Bukankah itu yang harus disebut sebagai Anda adalah orang yang menggunakan hukum rimba ketika pengadilan jalanan sudah diarahkan kepada Jokowi? Rasanya Anda harus belajar ulang kembali. Mengaku senior sebagai advokat 35 tahun, tetapi omongan Anda sama sekali tidak mengedukasi dan tidak memberikan pencerahan, karena Anda tak ubahnya sebagai orang yang menebar cacian makian, fitnah dan kebencian yang berulang-ulang. Saya selalu katakan, rasanya kepolisian masuk akal dan sangat rasional dan wajar bahwa akhirnya Anda 12 ya, termasuk Egy Sujana harus menjadi terlapor, dan Anda kemungkinan adalah bagian orang yang dalam waktu yang dekat ini akan ditetapkan sebagai tersangka, oleh karena tahap penyelidikan sudah ditingkatkan menjadi tahap penyidikan, dan Anda harus mempertanggungjawabkan dua hal alat bukti dari tindak pidana yang sudah ditemukan oleh kepolisian, yaitu pencemaran nama baik dan penghasutan terhadap orang lain. Untuk mengikuti logika Anda, seolah-olah memang telah terjadi pembohongan publik, seolah-olah telah terjadi tindakan yang mengancam kehidupan politik tanah air kita, bahwa Jokowi dianggap oleh Anda sebagai orang yang atau aktor politik, mantan kepala negara yang telah melakukan pembohongan publik dan membuat kekacauan dalam sistem konstitusi di tanah air kita. Saya membantah semua pernyataan itu dan sekaligus menantang bahwa kepolisian sudah memang menjalankan koridor hukum yang berlaku, dan dua alat bukti terkait dengan pencemaran nama baik dan penghasutan itu memang akan menyasar Anda untuk segera menjadi tersangka dalam kasus pencemaran nama baik dan penghasutan terhadap aktor politik yang sudah Anda hakimi dalam pengadilan jalanan yang sama sekali Anda menggunakan hukum rimba dalam konteks ini. Jadi jangan menuduh Indonesia menerapkan hukum rimba, karena Anda sebetulnya adalah orang yang selama ini mengaku senior, paham hukum, 35 tahun sebagai advokat, tetapi Anda sebetulnya adalah perusak dari tatanan hukum yang membuat kacau dalam pemahaman hukum, karena Anda menggunakan hukum rimba untuk mencaci, memaki, melakukan fitnah dan kebencian terhadap orang lain. Jadi maaf, Bung Egy Sujana, usaha Anda membawa kasus ini ke Amnesty International itu tidak akan membuahkan hasil. Anda akan menghadapi fakta-fakta politik bahwa Anda semakin dibenci di tanah air kita, dan sekaligus juga dunia internasional sulit rasanya membenarkan logika Anda yang ngawur dan ugal-ugalan. Salam YouTuber NKRI.